Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian Kusumawati, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 5 Bengkulu. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 dalam format refleksi 4F. Pertama, peristiwa apa sih yang paling mencerahkan atau menantang buat saya? Jadi di modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagi saya mempelajari 3 hal berikut ini itu sangat mencerahkan. Yang pertama, bahwa sejatinya pendidikan itu menuntun kodrat anak dengan penekanan pada kata menuntun. Jadi pendidikan itu bukanlah membentuk suatu anak, menjadikan sesuatu anak menjadi hal yang kita inginkan, melainkan pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat bentuk dan kodrat zamannya. Kemudian yang kedua, guru adalah menurut Ki Hajar Dewantara petani benih kehidupan. Ini juga adalah yang wow sekali buat saya, karena ini sejalan dengan yang barusan disebutkan tadi, bahwa petani itu tidak bisa mengubah benih padi menjadi benih jagung. Jadi yang dilakukan oleh seorang petani adalah menyemai benih itu dalam tanah yang sesubur mungkin sesuai dengan jenis benihnya, lalu memberikan apa yang dibutuhkan oleh benih tersebut. Yang ketiga, bahwa anak itu bukanlah tabula rasa. Jadi bukan suatu kertas kosong yang bisa kita isi sesuka hati kita. Anak itu sudah membawa kodrat mereka masing-masing. Ibarat kertas, maka mereka itu sudah ada tulisan samar-samar. Yang kita bisa lakukan adalah menebalkan tulisan samar-samar yang baik, sehingga mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka. Ketiga hal ini adalah hal yang membuka mata saya, mengingatkan saya kembali visi suatu pendidikan, menguatkan tekad saya untuk memberikan yang terbaik untuk pendidikan. Selanjutnya untuk di modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi dari sekian nilai, 5 nilai dan 5 peran guru penggerak, yang paling menyentuh saya itu adalah bahwa guru harus berpihak kepada murid. Selama ini saya cenderung meminta untuk dituruti atau ditaati. Misalnya saya memberikan pembelajaran seperti ini. Mestinya menurut saya siswa itu menuruti, mentaati pembelajaran yang saya berikan. Sehingga hasil akhirnya itu kadang mereka tidak berhasil menuruti, baik disengaja maupun tidak. Lalu kesayanya saya jadi sedih sendiri. Nah, di modul 1.2 ini diingatkan kembali bahwa guru itu sebaiknya menghamba pada murid. Maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengatur pembelajarannya sendiri, bahwa guru itu memfasilitasi murid kebutuhannya apa, gaya belajarnya bagaimana, level kognitifnya saat ini untuk materi yang akan kita ajarkan bagaimana, sehingga yang kita tekankan itu adalah bagaimana kita bisa membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimana koneksi antara materi 1.1 dan 1.2? Menurut saya, di modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya seolah diajak untuk membahas visi suatu pendidikan. Jadi pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu tujuannya apa? Bagaimana kita melakukannya? Nah, itu semua dibahas dalam modul 1.1. Sedangkan di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, di sana dipelajari untuk meraih yang dibahas di modul 1.1 tadi. Nilai apa sih yang harus guru hidupkan dalam dirinya, lalu peran-peran apa yang guru
harus lakukan untuk memperkuat nilai tersebut. Di sini saya buat panahnya bolak-balik, karena menurut saya dengan kita memahami apa itu pendidikan, maka itu bisa menjadi landasan kita untuk menentukan nilai dan peran apa yang akan kita lakukan. Namun juga sebaliknya, nilai dan peran yang kita lakukan itu juga akan menguatkan kembali definisi dan visi pendidikan yang sudah diberikan atau yang sudah dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga modul 1.1 dan 1.2 itu saling terkait. Apa yang bisa saya pelajari? Salah satu yang ingin saya tekankan dalam kesempatan kali ini adalah bahwa sebelumnya saya itu kurang lebih baperan kalau istilah anak-anak sekarang. Jadi kalau mereka tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran, saya sedih. Kalau mereka gagal menuntaskan suatu tugas atau suatu ujian, saya kecewa. Di sini saya belajar bahwa alih-alih baperan, maka sekarang saya harus memfokuskan pikiran, perasaan saya ke apa sih yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi what can I do to improve things? Itu yang akan saya jadikan fokus dalam situasi apapun yang saya hadapi. Jadi bukannya saya fokus ke mengeluh, sedih, kecewa. Maka sekarang karena saya adalah petani benih kehidupan, saya adalah penuntun, saya adalah among, maka yang saya mau fokuskan adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki hal ini, apa yang bisa saya bantu ke murid-murid saya. Bagaimana perasaan saya saat memperoleh momen-momen yang sudah saya sebutkan tadi? Yang pertama tentunya saya sangat senang, seperti tercerahkan. Lalu ada juga perasaan, iya juga ya, masuk akal ini. Benar, ada juga perasaan seperti itu. Dan yang terakhir perasaan optimistis. Jadi kalau selama ini sepertinya saya apatis, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya lebih optimis menghadapi situasi di sekolah maupun di kelas saya. Saya merasa akan ada perubahan yang bisa saya lakukan dengan saya melakukan perubahan tertentu. Jadi saya senang, saya setuju, dan saya juga optimis. Dari pembelajaran tersebut, saya berencana untuk satu, saya akan lebih ramah dan lebih hangat ke murid, supaya murid-murid merasa bahagia dan nyaman belajar dengan saya. Lalu saya juga akan memastikan pembelajaran saya itu berpusat kepada siswa, bervariasi metodenya, dan juga menyenangkan dengan icebreaker atau jokes atau games. Lalu saya juga akan terus berlatih melakukan refleksi terstruktur untuk meningkatkan kinerja saya. Yang keempat, saya akan terus berinovasi dan berkolaborasi dalam apapun peran yang saya emban, baik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas maupun sebagai pembina ekskul, wali kelas, dan sebagainya. Saya juga akan terus menggunakan informasi teknologi digital dalam pembelajaran saya, dalam asesmen, dalam pemaparan pelaksanaan pembelajarannya, metode pembelajarannya, media pembelajarannya, dan juga saya akan berencana menggunakan media sosial lebih intens, karena selama ini media sosial saya itu belum saya gunakan untuk pembelajaran. Kelima, hal ini adalah rencana konkret yang saya rencanakan untuk saya konsisten lakukan, dengan harapan
saya akan menjadi guru penggerak yang berhasil menggerakkan orang-orang, lingkungan, rekan-rekan di sekitar saya. Demikianlah refleksi saya kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia.